Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajuli Abdullah law kana yusalli minal laili, muttafaq alaih. Al hadis au kama qol. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah kajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, malam ini kita bisa hadir, malam ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk tholabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan semua amaliyah kita, khususnya yang kita lakukan pada malam ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang baik, sebagai amal yang hasan, sehingga bisa kita pakai bekal ketika kita menghadapnya besok di hari kiamat. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Harapan kita mudah-mudahan besok di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya, kita diakui sebagai pengikutnya, dan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, tema kita pada malam ini adalah keutamaan sholat malam, Pak. Jadi kalau pada Jumat kemarin sudah saya sampaikan mengenai sholat tahajud, maka pada malam ini adalah tentang keutamaan sholat malam. Sholat malam dan sholat tahajud itu beda, Pak. Nggih. Kalau orang melakukan sholat tahajud, orang itu insya Allah pasti melakukan sholat malam. Tetapi ketika orang melakukan sholat malam, belum tentu orang itu melakukan sholat tahajud. Saya ulangi,
Kalau orang melakukan sholat tahajud, otomatis Pak orang itu melakukan sholat malam. Tetapi kalau orang itu melakukan sholat malam, belum tentu orang itu melakukan sholat tahajud. Kenapa? Karena sholat malam itu kan banyak Pak. Mungkin ada sholat witir, ada sholat hajat, ada sholat istikharah, ada sholat taraweh, ada sholat napa niku tahajud sendiri. Jadi ketika sholat itu dilakukan pada waktu malam hari dan sholat itu dikerjakan setelah tidur, maka sholat itu namanya tahajud. Tetapi apabila sholat itu dikerjakan pada malam hari dan sholat itu tidak diawali dengan tidur, mungkin namanya witir, mungkin namanya taraweh, mungkin namanya sholat istikharah dan lain sebagainya. Okay. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dawuh ngeten nggih. Jadi di dalam hadis ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah babnya adalah bab perintah untuk melakukan amal. Nabi itu pernah, ini teguran Pak, sekaligus singgungan bagi kita. Nabi pernah matur ngeten. Nikmar rajuli Abdullah laukana yusolli minal laili. Nikmar rajuli, sebaik-baik laki-laki Pak, Abdullah adalah Abdullah. Laukana yusolli minal laili, apabila Abdullah itu mau sholat di malam hari. Mungkin di antara kita Pak banyak Pak yang malam hari itu bangun, tapi buatan sholat kita Pak. Makanya Nabi lewat hadisnya menyindir, laki-laki yang paling baik itu adalah Abdullah. Apabila Abdullah itu mau melakukan sholat malam. Ini mungkin 1 rakaat, mungkin 3 rakaat. Riwayat yang lain Nabi dawuh ngeten, la takun misla fulan. Kamu itu jangan seperti fulan. Kamu jangan seperti fulan. Dia itu bangun malam, wa taroka qiyamal laili, tapi orang itu tidak melakukan sholat malam. Mungkin kalau orang tidak sholat malam lantaran orang itu tidak bangun, mungkin boten jadi masalah Pak. Tapi orang ini malamnya itu bangun Pak. Orang ini malamnya bangun, tapi dia tidak melakukan sholat. Makanya saya ulangi lagi, ini mungkin di antara kita ada yang termasuk di situ. Kita malamnya bangun, tapi kita tidak melakukan sholat. Bapak-bapak yang berbahagia, monggo nyatingali Pak Wiwi nggih. Dasarnya adalah Quran surah As-Sajdah. As-Sajdah itu surat nomor 32. Ayatnya ayat nomor 16 Pak. Allah dawuh, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Monggo Pak. 16 ayat. Nggih, surat 32 ayat nomor 16. Surat As-Sajdah. Nggih. Ayat 16. Lalu mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menantikan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Mereka menjauhkan lambung mereka. Jadi tatajafa itu secara bahasa Pak, itu artinya irtafa'a. Jadi mereka itu mengangkat. Jadi mengangkat lambungnya dari tempat tidur. Tatajafa, mereka menjauhkan junubuhum, punggung-punggung mereka atau lambung-lambung mereka, anil madhaji'i, dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, mereka menyebut, mereka menyeru kepada Tuhan mereka, khaufan dengan perasaan takut, wa tama'an dan dengan perasaan harap.
wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan apa yang telah kami infakkan kepada mereka. Bapak-bapak yang berbahagia, para ulama ketika menjelaskan ayat ini, Pak, itu berbeda pendapat. Ada yang menyatakan ayat ini diturunkan kepada orang-orang yang mereka itu setelah sholat maghrib itu bablas sampai isya, Pak. Jadi dulu para sahabat itu ketika melakukan sholat maghrib itu tidak pulang, Pak. Jadi maghrib ngantos isya ini mboten mantuk. Kalau isyanya seperti kita jam 7 mungkin mboten patek masalah, Pak. Nabi itu kan isyanya kan lama, Pak. Jadi para sahabat itu ketika melakukan sholat maghrib, mereka itu terus sampai napa niku sholat isya. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan mereka menjauhkan lambung mereka, mereka menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur. Artinya mulai maghrib sampai isya orang itu tidak tidur. Tapi kebanyakan ulama, jadi kebanyakan ulama mengatakan ayat ini berhubungan erat dengan sholat malam, Pak. Kenapa? Karena di dalam hadis, jadi Imam Al-Bahawi ketika menerangkan ayat ini, beliau menyisipkan hadis, ala adulluka ala abwabil khair, as-saumu junnatun wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah wa sholatur rajuli fi jawfil laili summa qara'a tatajafa junubuhum anil madaji. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kalian aku tunjukkan, aku beritahu tentang pintu-pintu kebaikan, Pak? Maukah kalian aku beritahu tentang pintu-pintu kebaikan? Nabi kemudian bersabda, as-saumu junnatun, puasa itu adalah benteng. Wasodaqatu tudfi'ul khoti'ah, orang yang bersedekah itu bisa meredam, bisa mematikan kejelekan. Wasolatur rajuli fi jawfil laili, dan sholat seseorang di penghujung malam. Jadi di dalam hadis ini, Pak, pembuka kebaikan itu ada 3. Yang pertama puasa, yang nomor 2 sedekah, yang nomor 3 orang yang melakukan sholat malam atau orang yang melakukan qiyamul lail. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, ini kembali ke tema, Pak. Jadi ini tentang sholat malam, keutamaan sholat malam, Pak. Di dalam Al-Quran, Pak, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan orang yang melakukan sholat malam itu dipersaksikan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang lagi. Jadi orang yang mau melakukan sholat malam, maka iman orang tersebut, keimanan orang tersebut dipersaksikan oleh Allah di hadapan para makhluknya. Landasannya surat yang jenengan baca wau, Quran surah As-Sajdah, bacanya mulai ayat nomor 15 dan 16, Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru bi innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Moga, Pak. Sajdah ayat 15. Nggih, moga. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyukur
menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Namun mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Innama, sesungguhnya hanyalah, Pak. Ma di sini fungsinya untuk membatasi, Pak. Innama, sesungguhnya hanyalah. Yu'minu bi ayatina, orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Alladzina idza dzukiru biha, apabila ayat-ayat kami itu disebutkan di hadapan mereka, dibacakan di depan mereka, kharru sujjadan, mereka itu menyungkurkan diri, Pak. Jadi orang yang beriman itu adalah mereka apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat kami di depan mereka, maka mereka menyungkurkan diri sujjadan, bersujud, wasabbahu, dan bertasbih bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka. Wahum la yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri. Jadi orang yang beriman itu adalah orang ketika mendengar ayat Allah dibaca, ketika mendengar ayat Allah disebut, orang itu langsung menyungkur, Pak. Ini kaitannya dengan ayat sajadah. Makanya ketika kita membaca ayat-ayat sajadah, kita itu ketika kita dibacakan ayat-ayat sajadah, kita itu dianjurkan untuk melakukan sujud. Yang namanya sujud? Sujud tilawah. Tatajafa junubuhum anil madhaji, cirinya nomor 2. Orang yang beriman itu adalah mereka yang pada malam hari mereka itu menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Allah dengan perasaan takut dan dengan perasaan optimis, dengan perasaan takut dan dengan perasaan harap, dan mereka menginfakkan apa yang Allah infakkan, mereka menafkahkan apa yang Allah infakkan kepada mereka. Jadi orang yang melakukan sholat malam, Pak, ini tidak disebutkan loh, Pak, sholatnya entah 1 rakaat atau berapa rakaat. Jadi orang yang pada malam hari orang itu beribadah, melakukan sholat, maka orang itu keimanannya, jadi keimanan orang itu dipersaksikan oleh Allah kepada semua makhluknya. Itu yang pertama, Pak. Yang nomor 2, Pak. Yang nomor 2, orang yang melakukan qiyamul lail, orang itu dikategorikan dalam kelompok orang-orang yang selalu berbuat baik, dan orang itu wajib mendapatkan kebaikan dan rahmatnya. Saya ulang lagi, orang yang sholat malam, orang yang qiyamul lail, maka orang tersebut dikelompokkan, dikategorikan dalam kelompok orang yang selalu berbuat baik, dan orang itu berhak atau wajib mendapatkan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, jangan cek, Pak, jangan cek dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat, Pak. Ad-Dariyat itu surat nomor 51, ayatnya ayat nomor 15, 16, 17, 18. Surah Ad-Dariyat surah nomor 51, ayat nomor 15, 16, 17, 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Enggak, Pak? 15 sampai 18. Enggak. Sesungguhnya orang-orang yang bertemu berada di dalam taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
Nggih. Mereka sendiri sekali di waktu malam dan di akhir malam ketika mohon kepada Allah. Oke, saya ulangi Pak nggih. Innal muttaqin, sungguhnya orang yang bertakwa, fi jannatin, besok berada di dalam surga, wa uyun, dan mata air, akhidina ma'atahum rabbuhum, mereka akan mengambil apa saja yang Allah berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi orang mutakin yang oleh Allah besok itu dimasukkan surga, dan di surga mereka diberikan kenikmatan-kenikmatan. Sebabnya kata Allah, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, karena mereka itu dulu ketika di dunia suka berbuat baik, Pak. Coba ngeten Pak nggih. Orang yang ngeten maksud kula, penyanyi Pak sama bernyanyi itu beda mboten Pak? Bernyanyi salangi. Penyanyi sama bernyanyi. Penyanyi sama menyanyi. Beda mboten Pak? Beda Pak. Kalau menyanyi itu kan artinya ngeten. Mungkin orang itu suatu ketika dia menyanyi. Menyanyi itu tidak dijadikan pekerjaan. Tapi kalau yang namanya penyanyi, Pak, penyanyi itu ya dia memang pekerjaannya menyanyi. Malam menyanyi, siang menyanyi, sore menyanyi. Jadi orang yang masuk surga itu dia itu tidak hanya berbuat baik. Jadi orang yang masuk surga itu ketika di dunia orang itu pekerjaannya berbuat baik. Bisa bedakan nggih? Jadi orang yang masuk surga itu ketika di dunia orang itu pekerjaannya berbuat baik. Makanya Nabi pernah dawuh, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Di masjid kita bertakwa, di kantor kita bertakwa, di rumah kita bertakwa, di jalan kita bertakwa, dimanapun Pak. Jadi orang yang masuk surga itu ketika di dunia pekerjaan mereka itu berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, pada waktu malam mereka itu sedikit tidur. Sedikit tidur maksudnya apa? Mereka beribadah, berdoa, melakukan qiyamul lail, melakukan napa niku salat. Makanya dalam kitab fikih sunnah Nabi nate dawuh nggih, kerjakan salat malam itu walaupun cuma 1 rakaat, Pak. Riwayat yang lain Nabi dawuh ngeten, Allah itu tertawa Pak kepada 1 orang yang bangun malam, 2 orang yang berwudu, nomor 3 orang yang melakukan sholat. Jadi ketika kita malam itu bangun Pak, mungkin kita malam itu bangun, setelah bangun berwudu, mungkin kita bangun tapi tidak berwudu gitu. Jadi orang yang yang disenangi oleh Allah, yang ditertawakan oleh Allah adalah orang yang pada waktu malam dia itu bangun, setelah bangun dia berwudu, setelah berwudu orang itu melakukan sholat. Ditambahi lagi dalam kitab fikih sunnah, kemudian membangunkan istrinya. Jadi bangun, kemudian berwudu, kemudian sholat, kemudian membangunkan istrinya. Jadi orang yang melakukan qiyamul lail, keutamaannya yang nomor 2, orang itu dikelompokkan, digolongkan dalam kelompok orang yang berbuat baik, dan orang itu wajib mendapatkan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kemudian yang nomor 3 Pak, nomor 3, jenengan menawi nate mireng Pak, dalam Quran surah napa? Surah Al-Muzammil itu Allah kan dawuh ngeten, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulki alaika qaulan saqila. Orang yang sholat malam itu diberikan yang namanya qaulan saqila, Pak. Qaulan saqila itu artinya perkataan yang membekas, Pak.
Taruhlah mungkin bagi ada orang tua. Orang tua itu ketika dia menasehati kepada anak, nasihat orang tua itu selalu digugu dan ditiru, kata orang Jawa. Itu mungkin diantara penyebabnya karena orang tua itu pada malam harinya, Pak, dia itu selalu melakukan sholat malam, Pak. Oke. Seorang ustadz, Pak, ustadz itu mungkin ustadz itu ketika nyampaikan tausiah itu tidak enak, tapi ketika dia menyampaikan tausiah itu membekas, Pak. Jadi tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bisa jadi karena ustadz itu malamnya selalu melakukan sholat malam, Pak. Jadi kaulang sakilah, perkataan yang membekas. Monggo. Jadi kalau kita mungkin ingin setiap perkataan kita itu didengar oleh anak-anak kita, Pak, ketika kita ingin setiap perkataan kita didengar oleh anak-anak kita, insya Allah di antara medianya kita sering-sering melakukan sholat malam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kemudian yang keempat, Pak, di dalam Al-Quran, nanti ada yang di dalam Al-Quran, ada yang di dalam hadis, Pak. Orang yang melakukan sholat malam itu, orang yang sholat malam itu oleh Allah dipuji dan disanjung dan dikategorikan dalam kelompok ibadur rahman, Pak, atau ibadihil abror. Saya ulang lagi. Orang yang sholat malam itu dipuji dan disanjung oleh Allah dan dikategorikan dalam kelompok ibadur rahman atau ibadihil abror. Dalam surah yang saya baca tadi, Pak, surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan itu surat nomor 25. Ayatnya ayat berapa nggih? Ayat yang belakang niku. Allah dawuh ngeten. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Monggo yang tinggal nggih surat Al-Furqan surat nomor 25. Nah, saya carikan ayatnya, Pak, nggih. Mboten, ayat bawah, Pak. Saya carikan dulu. Surah Al-Furqan surah nomor 25, nggih. Surat Al-Furqan, nggih. Surat nomor 25. Ayatnya ayat nomor 63 sampai 64, Pak. Ini sebetulnya sampai terakhir. Jadi yang dinamakan ibadur rahman, Pak, orang-orang yang dikasihi oleh Allah itu mempunyai ciri-ciri, Pak. Di antara ciri-ciri mereka itu adalah orang yang pada malam hari mereka itu sholat. Coba jangan baca, Pak Bibi, wa ibadur rahman, dan hamba Allah yang maha pengasih. Artinya manusia yang diakui oleh Allah sebagai hambanya adalah alladzina yamsuna 'alal ardi haunan, orang yang ketika berjalan di muka bumi itu dengan tenang, Pak. Makanya orang misalnya orang mengendarai kendaraan itu dalam Islam itu terlalu kencang nggak boleh, Pak. Terlalu pelan itu juga nggak boleh. Jadi tenang, Pak. Jadi misalnya Jadi misalnya dia berjalan itu ya tidak terlalu terburu-buru, ya tidak terlalu lambat. Jadi tenang. Misalnya termasuk ketika kita datang ke masjid untuk sholat jamaah, itu kan tidak boleh, Pak, misalnya kita lari-lari. Nggak boleh, Pak. Nabi mengatakan wa'alaikum bisakinah wal waqar. Adalah kamu itu tetap tenang, Pak. Jadi tetap tenang walaupun mungkin sholat dimulai, kita tidak usah ngejar. Jadi ketika kita melakukan sholat jamaah, kita pergi ke masjid untuk sholat jamaah, tidak usah terlalu terburu-buru, tenang mawon. Wa'alaikum bisakinah, kata Nabi, adalah kamu itu tetap tenang. Jadi hamba Allah itu adalah orang yang ketika berjalan di muka bumi itu tenang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang itu diajak berbicara yang tidak ada manfaatnya, Pak, tidak ada gunanya, orang itu bisa mengalihkan kepada perkataan yang ada gunanya. Ini kalau katanya orang Jawa, ngomong serenek gunanya boten purun, Pak.
Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, tanda baiknya keislaman seseorang itu apabila orang itu bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Yang nomor dua yang ada hubungannya dengan ini Bang nggih. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang pada waktu malam hari yang menghabiskan waktu malam itu untuk sujud dan berdiri untuk melakukan sholat kepada Allah. Jadi orang yang melakukan sholat malam itu, orang yang melakukan sholat malam itu, maka orang itu akan dikelompokkan oleh Allah, akan dikelompokkan oleh Allah dalam kelompok, dalam golongan hambanya yang baik atau hambanya yang dikasihi. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian di dalam hadis jadi di dalam hadis Nabi pernah bersabda. Ini yang sering dipakai status Pak Eko seingat saya nggih. Nabi itu kan pernah didatangi malaikat Jibril, gitu. Nabi didatangi malaikat Jibril. Kemudian Nabi itu diberi nasihat oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad isma syi'ta wa innaka mayyitun. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Wa alam anna sarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu al istihna'u anin nas. Muhammad, ini kata Jibril Pak. Kata Jibril, jadi Nabi itu pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi itu diberi nasihat 5 perkara. Muhammad, isma syi'ta, hiduplah semau. Fa innaka mayyitun, tapi ingat kamu itu pasti akan mati. Itu yang pertama. Wa'mal ma syi'ta, kerjakan apa yang ingin kamu kerjakan. Fa innaka majziyun bih, ingat semua perbuatanmu itu pasti akan dibalas oleh Allah. Wa ahbib ma syi'ta, cintai apa yang ingin kamu cintai. Fa innaka mufarikuhu, ingat kamu akan berpisah. Yang nomor 4, Nabi Jibril mengatakan wa'lam anna sarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah Muhammad, yang menjadikan seorang mukmin itu mulia apabila orang mukmin itu mau melakukan sholat malam. Bapak-bapak yang berbahagia, apa Pak yang dimaksud orang mukmin itu? Orang mukmin itu akan mulia derajatnya apabila orang mukmin itu mau melakukan sholat malam, Pak. Saro, apa? Tapi rutin sholatnya malam, rutin. Nggih, saged rutin, Pak. Nggih. Makanya ngeten kula nate matur, nggih. Salat itu boleh dikodok lho, Pak. Salat itu boleh dikodok. Misalnya ngeten. Di satu sisi kita akan diperintahkan, Nabi kan dawuh khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Amal yang baik itu kan jangan rutin, Pak, walaupun cuma sedikit. Misalnya, nggih. Misalnya jenengan itu terbiasa melakukan qobliyah subuh. Suatu ketika karena jenengan mungkin ketiduran, kita nggak sempat untuk melakukan qobliyah subuh. Maka qobliyah subuh itu kita kerjakan setelah subuh, itu kan boleh. Itu kondisinya tertentu, Pak, insidental. Kenapa qobliyah subuh itu kita kerjakan setelah subuh? Itu untuk rutin tuh lah, menjaga rutinnya itu. Orang yang terbiasa melakukan sholat malam mungkin satu ketika, Pak, karena kita kerinan, Pak. Karena kita kerinan, maka sholat malam itu, ini yang dipraktekkan Kanjeng Nabi loh, Pak. Nabi itu misalnya, Nabi itu sholat duha kan cuma 2 rakaat, Pak. Kalau Nabi itu mungkin kerinan artinya malam itu tidak sholat tahajud, Nabi melakukan sholat duha itu 12 rakaat, Pak. Yang 2 diniati sholat duha, yang 10 diniati mengganti sholat malam yang tertinggal. Jadi kalau bisa ya rutin.
Makanya Umar ibnul Khattab saking berhati-hatinya dia, saya ulangi. Makanya Abu Bakar Siddiq saking berhati-hatinya dia. Abu Bakar Siddiq itu setelah sholat isya langsung dia mulai, Pak. Dia takut nanti kalau tidak sholat sekalian malah hilang. Jadi Abu Bakar itu setiap sholat setelah sholat isya langsung sholat malam. Tujuannya apa? Menjaga nih loh Pak. Makanya tadi kan di awal saya katakan, Nabi mengatakan orang yang paling baik itu Abdullah Pak. Kalau dia mau melakukan sholat malam. Kemudian dikatakan di sana, Salim mengatakan semenjak itu Pak, semenjak Abdullah itu disindir oleh Kanjeng Nabi, orang yang paling baik itu Abdullah kalau dia melakukan sholat malam. Semenjak itu Pak, Abdullah itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Jadi kalau bisa rutin Pak, kalau bisa rutin. Nonton Pak Bibi, saya ulangi. Kenapa orang yang melakukan sholat malam itu mulia? Sarafal mukmin qiyamul lail. Mulianya seorang mukmin apabila orang mukmin itu melakukan sholat malam. Qiyamul laili huwa sholatun nafilah fi waqtil lail. Sholat malam itu, qiyamul lail itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, Pak. Sholat malam itu merupakan amal ibadah yang menyebabkan orang itu dekat kepada Allah. Sekali lagi. Jadi sholat malam itu, qiyamul lail itu adalah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari. Dengan melakukan sholat malam, Pak, dengan melakukan sholat malam, maka orang itu akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang itu dekat kepada Allah, otomatis Pak, orang itu derajatnya akan mulia. Jadi yang menyebabkan mungkin ngeten Pak. Kalau kita melakukan sholat jamaah isya atau nopo Pak, kita sholat jamaah itu mungkin ada kemungkinan kita riak Pak, gitu Pak. Tapi kalau jenengan sholat malam tuh Pak, jenengan riak kali sinten, wong kita sholat sendirian, gitu. Makanya dikatakan di sana orang munafik itu tidak pernah sholat malam Pak. Kenapa? Karena orang munafik itu ketika melakukan sholat motivasinya supaya dilihat oleh orang lain. Sementara sholat malam itu tidak ada yang lihat. Makanya orang yang mau melakukan sholat malam itu luar biasa, Pak. Makanya saya ulangi lagi, monggo, masih ada lagi Pak. Sebetulnya ini mungkin sebagai penutup sebelum saya tambah di kesempatan yang akan datang. Ternyata tidak selesai, Pak. Jadi besok pagi di akhir zaman pada hari kiamat itu ada ngeten. Dalam sebuah riwayat, Nabi mengatakan, jadi besok pada idza jama'allahul awwalina wal akhirin. Ketika Allah mengumpulkan manusia yang paling pertama dan yang paling terakhir, Pak. Jadi mulai zaman Mbah Adam sampai manusia yang terakhir. Kemudian ada ja'a munadin. Itu ada suara yang memanggil Pak. Bisautin tasma'uhu al-khalaiqa kullahum. Jadi ketika suara itu memanggil, semua makhluk mendengar Pak. Besok pada hari kiamat ada suara yang sangat keras yang memanggil, karena saking kerasnya suara itu semua orang mendengar Pak. Dan orang itu mengatakan begini, saya lamu ahlul jam'i al-yauma man aula bil kiram. Semua orang pada saat ini akan mengetahui siapa orang yang paling mulia, Pak. Sinten tiyang sing paling mulya menika, nggih. Liyakum alladzina kanat tatajafa junubuhum anil madaji fayakumuna fahum qalilun. Silahkan berdiri. Orang yang pada malam hari menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya, silahkan berdiri. Orang yang pada waktu malam hari menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya, wa yakumuna, lantas mereka melakukan sholat malam. Wahum qalilun, kata Nabi. Itu itu jumlahnya cuma sedikit. Orang yang paling mulia, orang yang paling mulia di sisi Allah. Nurut hadis ini Pak. Hadis ini ditutup orang ini masuk surga tanpa hisab, Pak.
Jadi orang yang paling mulia itu yang pertama adalah orang yang pada waktu malam hari melakukan sholat malam. Yang nomor dua, orang yang paling mulia menurut hadis ini Pak Nggih, orang yang dia itu tidak dilalaikan karena berdagang. Jadi orang yang tidak dilalaikan karena perdagangan atau melakukan yang lain dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor tiga Pak, orang yang paling mulia itu adalah orang yang menyebut memuji Allah dimanapun dia berada. Oke, entah dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melakukan sholat malam Pak. Mudah-mudahan Allah enggak Pak. Jadi ingatan Pak. Ini dengan pendapatnya Umar bin Khattab Pak. Umar bin Khattab itu walaupun dia tidurnya malam, dia yakin nanti akhir malam dia bangun. Makanya Umar bin Khattab itu sholatnya tetap akhir malam. Ya. Jadi kalau jenengan yakin akhir malam itu jenengan bisa bangun, sebaiknya sholatnya di akhir malam. Tapi kalau jenengan itu tidak yakin, kok malah kebablasan. Kita mengikuti pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu melakukan qiyamul lail itu langsung. Setelah melakukan sholat isya langsung Pak. Dia takut nanti kalau tidak sholat sekalian malamnya dia tidak melakukan sholat. Mungkin jenengan bertanya, gimana kalau nanti itu kita sudah kadung sholat, kadung witir pisan, nanti malamnya bagaimana? Jadi ngeten Bang, jadi hadis yang bunyinya ij'alu akhira sholatikum bilaili witron itu hukumnya tidak sampai haram Pak. Artinya ngeten, orang yang sudah melakukan sholat witir itu tidak berarti orang itu tidak boleh melakukan sholat lagi. Walaupun mungkin jenengan sudah taraweh misalnya, taraweh kan mesti dengan witirnya. Jadi misalnya jenengan nanti bangun sholat lagi monggo Pak, monggo. Selama jenengan tidak witir lagi. Yang nggak boleh itu misalnya sore jenengan sebelum tidur jenengan sudah witir dan jenengan witir lagi itu tidak boleh. Nabi dawuh la witrona fil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Atau ngeten, kalau 3 kali boleh Pak. Tanya jenengan tarawih sudah witir, jenengan tahajud witir lagi, mboten napa-napa. Jadi witir yang kedua ini tujuannya menggenapkan witir yang pertama. Setelah itu jenengan witir lagi. Jadi witir itu kalau 3 kali boleh. Jadi witir yang pertama kita berjaga kalau tidak bangun. Witir yang kedua tujuannya menggenapkan witir yang pertama. Witir yang ketiga ya witir yang sebenarnya. Jadi kalau 3 kali boleh, kalau 2 kali tidak boleh. Soalnya jenengan setelah tarawih 3 rakaat witirnya, nanti malamnya jenengan 3 rakaat lagi, kembali genep tak Pak? Makanya misalnya jenengan sorenya sudah witir, malamnya pengen witir lagi, witirnya jangan 1 kali, 2 kali. Jadi witirnya malah pengen 3, itu boleh, boleh. Kalau ngoten Pak. Jadi kalau jenengan yakin akhir malam itu bisa bangun, napa niku sholatnya itu akhir malam. Ping 3 oleh Pak. Jadi boleh. Jadi kan ngaten nggih, Nabi itu pernah ditanya oleh Abdullah bin Umar. Nabi lah dawuh ngaten nggih. Jadi sholatul laili masna Pak. Jadi sinten niku Abdullah bin Umar atau Ibnu Abbas itu pernah nginep di rumahnya Maimunah Pak. Jadi ketika Abdullah bin Abbas di rumahnya Maimunah, kebetulan ketika itu Nabi nginep di rumahnya Maimunah. Ketika Nabi itu di rumahnya Maimunah, Nabi itu kan melakukan sholat malam. Ketika Nabi melakukan sholat malam itu diikuti oleh Ibnu Abbas, oleh Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas mengatakan Nabi itu ketika melakukan sholat malam itu dua. Nanti kalau takut waktu subuh kerjakan 1 rakaat. Itu insya Allah yang dijadikan dalil orang sholat malam itu tanpa batas Pak. Memang betul Nabi sholat malam 11 rakaat itu betul Pak. Nabi sholat 11 rakaat waktunya habis loh Pak, gitu. Nabi sholat 11 rakaat itu kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin 1 rakaat itu ayatnya 100 ayat loh Pak. Jadi ketika 1 ayat itu Nabi yang dibaca surat Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, 1 ayat. Makanya walaupun Nabi itu sholatnya 11 rakaat, waktunya habis.
Dan jenengan apa saged 11 rakaat menghabiskan waktu. Makanya itu disiasati, Jadi kalau kita dengan 11 rakaat itu tidak bisa menghabiskan waktu, salatnya dihukei. Itu namanya artinya ngeten. Jadi selama belum subuh terus Pak, dua. Nanti apabila sudah masuk waktu subuh sudah mau masuk, salat itu kita tutup dengan 1 rakaat. Jadi insya Allah salat tahajud. Salat tahajud minimal kan 2 rakaat Pak. Berkali-kali itu boleh. Yang enggak boleh itu sholat witir 2 kali, itu enggak boleh. Tapi kalau sholat witir 3 kali, insya Allah malah boleh. Apa pun mudah-mudahan yang saya sampaikan ada guna dan faedahnya. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya sendiri. Kita ulangi sekali lagi, mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini diberikan kekuatan oleh Allah, kita bisa selalu melakukan qiyamul lail walaupun mungkin cuma 2 rakaat atau 1 rakaat. Apabila ada benar dan Allah, moga kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.